Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Eliana dan rekan saya Yesika Maharani. Untuk akuntansi keuangan lanjutan yang akan kita bahas kali ini mengenai likuidasi bertahap dalam persekutuan. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen kami, Pak Priwandi, juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan videonya berguna dan menambah pengetahuan teman-teman juga ya, dan gampang banget dipahami. Langsung aja yuk kita ke slide pertama. Langsung aja kita bahas ke slide pertama, di mana ada apabila pelaksanaan likuidasi memerlukan waktu yang lama karena si aktiva ini itu tidak bisa sekaligus, maka pembayaran kembali penyertaan para anggota itu dapat dilakukan secara bertahap, jadi nggak bisa sekaligus sesuai dengan jumlah uang kas yang tersedia. Nah, pembayaran kembalinya itu hak penyertaan para anggota dilakukan sesudah semua kewajiban persekutuan dibayar lunas. Jadi kewajiban dulu dibayar lunas, baru proses selanjutnya, dan proses likuidasi demikian itu disebut likuidasi bertahap. Kemudian di slide 2 ada apabila pada tahap pertama baru sebagian aktiva dapat direalisasikan atau dijual, maka pertama kali harus dibayar semua kewajibannya dulu kepada kreditor, sisa uang kasnya hasil penjualan aktiva kemudian dibayarkan kepada para anggota sebagai pembayaran kembali sebagai hak penyertaan. Nah, hasil realisasi aktiva pada tahap-tahap berikutnya kemudian dibayarkan kepada para anggota. Proses demikian itu dilaksanakan terus sampai aktiva yang dimiliki dapat direalisasikan seluruhnya. Kemudian pembayaran kembali hak penyertaan kepada para anggota secara bertahap dilakukan sebelum laba rugi likuidasi yang menjadi tanggungan mereka dapat ditentukan secara pasti. Kalau belum pasti, belum bisa kayak gitu ya. Selanjutnya ada pembayaran hanya dilakukan kepada anggota yang mempunyai saldo kredit atas rekening modalnya setelah mempertimbangkan seluruh jumlah kemungkinan rugi yang akan terjadi. Jadi dimungkinkan dulu berapa kerugian yang akan terjadinya, kemudian pembayaran demikian itu tidak boleh melampaui saldo kredit atas rekening modal anggota yang bersangkutan. Dengan ketentuan demikian itu berarti ada dua kemungkinan nih, rugi maksimum harus ditanggung oleh setiap anggota yang perlu diperhitungkan dengan saldo modal masing-masing sebelum pembayaran kepada anggota, yaitu dilakukan kemungkinan rugi sebagai akibat tidak dapat direalisasikannya aktiva non kas yang ada, atau kemungkinan adanya anggota-anggota yang mengalami defisit modalnya sehingga tidak mampu menyelesaikan kewajiban kepada sekutu-sekutu. Selanjutnya ada dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya setiap kali pembayaran kembali hak anggota. Ada dua cara, yaitu pertama, besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan atau sama dengan dijual. Yang kedua, ada penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung sehingga pembayaran dapat segera dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang tersedia. Selanjutnya ada dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya setiap kali pembayaran kembali hak anggota. Ada dua cara, yaitu pertama, besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan atau sama dengan dijual. Yang kedua, ada penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung sehingga pembayaran dapat segera dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang tersedia. Slide selanjutnya ada masalah hutang dalam anggota persekutuan dalam keadaan going concern. Hak-hak para anggota yang berupaya penyertaan modal dalam persekutuan dan piutang dalam persekutuan harus diadministrasikan secara terpisah dan dipertahankan integritasnya. Jadi jangan sampai nyatu kayak gitu ya. Kemudian slide selanjutnya ada pembayaran kembali harus dilakukan terlebih dahulu kepada anggota yang masih menunjukkan saldo kredit modalnya. Nah, setelah memperhitungkan piutangnya kepada persekutuan, apabila kemungkinan rugi yang maksimum dibebankan kepada tiap-tiap anggota berdasarkan rasio pembagian laba ruginya dengan lain, anggota itu tidak bisa menuntut pembayaran kembali harus dilakukan terlebih dahulu untuk hutang kepada anggota baru, kemudian untuk penyertaan modalnya dalam persekutuan tersebut. Jadi pembayaran kepada anggota tertentu sesuai prioritas diperlakukan sesuai pelunasan piutangnya kepada persekutuan terlebih dahulu, kemudian sisanya sebagai pembayaran kembali saldo modalnya dimaksudkan untuk menempatkan kesemua itu pada proporsi sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan prioritas pembayaran kepada anggota.
Bagi anggota persekutuan, secara individual, penyertaan modal di dalam persekutuan merupakan jumlah yang diserahkan untuk menanggung segala kemungkinan resiko yang terjadi pada perusahaannya. Apabila jumlah itu tidak cukup, baru kemudian piutangnya kepada persekutuan dan akhirnya kekayaan pribadi anggota di luar dari persekutuan. Penentuan prioritas pembayaran kepada anggota. Apabila pembebanan kemungkinan rugi maksimum atas nilai buku aktiva lain-lain mengakibatkan defisitnya saldo modal dan piutang kepada persekutuan dari salah satu atau lebih anggota, maka prioritas pembayaran diatur sebagai berikut. Yang pertama, anggota yang mengalami defisit saldo modalnya tidak memperoleh hak pembayaran lebih dahulu. Yang kedua, anggota yang lain mempunyai hak pembayaran lebih dahulu, sebesar saldo haknya di dalam persekutuan sebelum diadakannya pembayaran kembali, dikurangi dengan alokasi kemungkinan rugi tidak dapat direalisasikan aktiva lain-lain, dan alokasi defisit modalnya anggota tertentu yang harus ditanggung bersama sesuai dengan rasio pembagian rugi yang ada. Selanjutnya, defisit modal anggota. Defisit modal anggota tertentu itu dialokasikan kepada anggota-anggota lainnya sampai dengan jumlah uang yang tersedia sama dengan jumlah saldo kredit hak-hak para anggota. Penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum likuidasi berlangsung, dalam beberapa hal mungkin dikehendaki untuk menyusun sebelum rencana yang lengkap mengenai prioritas pembayaran kepada anggota dengan uang yang ada selama proses likuidasi berlangsung. Penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung. Dalam beberapa hal, mungkin dikehendaki untuk menyusun sebelumnya suatu rencana yang lengkap mengenai prioritas pembayaran kepada anggota sesuai dengan uang yang ada selama proses likuidasi berlangsung. Uang yang diterima dari hasil realisasi aktiva yang ada akan dibagi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Cara ini merupakan alternatif prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya dan dapat pula disebut rencana prioritas pembayaran kepada anggota berdasarkan dengan kemampuan masing-masing anggota menutup kerugian maksimum yang mungkin terjadi. Di sini ada contoh soal dari Firma Mas Raffi, laporan posisi keuangan. Pertanyaan diskusi tentang likuidasi persekutuan yang terjadi pada PT Mas Raffi, yakni berhasil melakukan penjualan aktiva non-kas sebesar Rp35.100.000 dan piutang dagang hanya dapat ditagih sebesar Rp17.100.000. Likuidasi bertahap dilakukan pembagian rugi maksimal yang ditanggung oleh masing-masing sekutu dengan cara di bawah ini yaitu rugi potensial. Aktiva non-kas yang belum diuangkan ada 3, peralatan kendaraan persediaan. Peralatan sebesar Rp5 juta, kendaraan sebesar Rp21.500.000, dan persediaan sebesar Rp14 juta. Maka jumlah rugi potensial yaitu Rp40.500.000. Dari jumlah rugi potensial dibagi kepada 2 orang sesuai dengan persentasenya. Untuk Rina 2/3 yaitu Rp27 juta. Dan untuk Tika 1/3 yaitu Rp13.500.000. Maka jika ditotal hasilnya yaitu Rp40.500.000.